permasalahan yang pernah dialami Manohara beberapa tahun yang lalu, ini mungkin banyak kejadian sama orang-orang di zaman sekarang. Betul. Memaafkan situasi dan memaafkan keadaan tuh tipsnya apa dari Mano? Kayaknya kamu kalau marah tuh juga dalam hati gini ya. Tapi mulut nggak kebuka gitu, ngerti gak sih? Gitu kan. Kalau kita kan gedebrak meja apa segala macam gitu. Gimana Mano tuh, sosok Mano tuh memanage, melatih ketahanan hati. Kalau dari Mano, kalau misalnya kita membenci seseorang, kita nggak perlu memaafkan, tapi nggak perlu menganggap mereka ada juga bisa. Iya, move on aja gitu. Manohara, jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu rubah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang bilang Pam-Pam, para customer itu katanya gini, Kak Igun kok semenjak kurus kalau duduk di kursi butik makin tenggelam gitu, ya kan? Nggak tahu emang kalau kurus makin tenggelam ya? Kayaknya sih, ini kok bisa nggak tenggelam? Ya karena alhamdulillah di Cibubur tuh ada bantal ya. jadi ini saya ganjel lagi ya Pam-Pam ya. Karena kita hari ini harus tampil prima, ini untuk mendapatkan sosok yang satu ini tuh buat aku tuh susah banget. Akhirnya kita bisa dapat. Akhirnya kita dapetin hari ini, dan hari ini dia cantik sekali. Please welcome Manohara. Masya Allah. Mano, kamu tuh emang susah digapai, atau emang kamu malas keluar rumah, atau emang kamu punya dunia sendiri, Mano? Kayaknya sedikit dari semuanya ya. Tapi for you, I always come. Jadi aku tuh surprise banget ya. Kita tuh kan nggak pernah ketemu dari zaman kamu, zaman dahulu kala ada di dunia ini. Terus udah gitu aku nggak pernah ketemu kamu in person kan. Terus udah gitu suatu hari customer aku tuh datang di acaranya Michelle Halim. Terus aku lihat di tengah-tengah ratusan orang ada cewek pakai baju merah. Cantik banget nih cewek, siapa? Gak tau-taunya Manohara. Ya Allah. Aku ketemu lagi customer sama Manohara gitu. Jadi kayak kamu tuh maksudnya setiap hari tuh kayak orang-orang gitu gak sih Mano? Pergi ke mall, pergi grocery, pergi olahraga gitu, apa mostly semua dilakuin di rumah? Aku lebih suka di rumah, tapi hari-hari ya di luar rumah sih. Karena ada beberapa kerjaan kan, beberapa bisnis. Jadi semua banyak pekerjaan dan bisnis kamu lakuin dari rumah ya? Enggak, harus keluar rumah justru ya. Tapi aku lebih suka sebenarnya di rumah. But I do everything outside of the house. Jadi aku tuh jujur ya, kalau misalnya ngeliat Manohara tuh kayak, maksudnya diem, kalem, tapi ada aja yang dia kerjain. Jadi kemarin tuh kayak sempet nggak ada kabarnya tuh Mano kemana sih? Nggak ada kabarnya, mungkin di dunia entertainment aja ya. Tapi behind the scenes, thank God, kerjain bisnis di berbagai bidang. Dan thankfully sampai sekarang jalan gitu. I started the first one 2015, jadi udah cukup lama ya. Udah 11 tahun. Iya. Jadi kalau sebenarnya kita itu kan bisa ngelihat sosok itu ada atau enggak biasanya dari sosial media ya. Gitu kan. Kalau pas kemarin itu kamu sibuk dengan diri kamu sendiri, dengan bisnis, itu memang pada waktu itu memang nggak penting buat gue sosial media. Kamu gitu juga ya? Mungkin awal-awal seperti itu, tapi semenjak aku lebih aktif di dunia relawan hewan, aku sadar gitu bahwa ini adalah tool yang baik untuk mengangkat isu-isu yang penting gitu. Jadi banyak yang bisa di-share juga sebenarnya. Betul, iya. Jadi kita bisa gunakan itu untuk banyak hal yang sangat positif, not just to flex. So, iya. Tapi kan sebenarnya kita itu hidup di tahun 99, 2000 gitu kan. Kayak dulu-dulu kan kita nggak ada handphone ya. Kita sebenarnya bisa aja hidup tanpa gadget ya kan. Tapi sekarang ini kayaknya kalau kita bangun tidur, kayak yang diambil pertama handphone gak sih, bukan air putih ya? I make a conscious decision untuk tidak melakukan itu. Jadi aku aku 1 jam pertama, kayak gitu, Kak. Iya, aku sejam pertama nggak pegang HP dulu. And then after. Jadi kalau misalnya ritual bangun pagi ala Manohara biasanya apa? Pegang HP sih sebenarnya pengen banget. Tapi HP ada di sebelah kiri atau kanan dong? Enggak, aku agak jauhin dikit dari, tapi satu ruangan. Oke, bangun tidur nih, kira Manohara nih, tek bangun tidur gitu. Ngapain aja, apa yang dilakuin pertama kali?
Yeah, I think like everyone else ya, aku cuci muka dulu, gosok gigi, Ya. terus berdoa for the Ya. day, ya makan sarapan pagi Ya. dengan keluarga, Ya. manusia maupun hewan Yang ada di rumah yang ya. ada di rumah, iya. Hmm. Jadi ya just a simple day like everyone else. Jadi kayaknya. tuh. Makan tuh nggak pakai mainan handphone gitu Kak? Nggak. Lu pikir anak orok makan harus pakai handphone? Kalau nggak nonton dia nggak mau makan, iya kan? Kita sambil mainan handphone scroll sambil makan gitu. Gatel gitu kalau nggak megang HP. Parah. No, tapi kalau aku mau tanya ya, aku tuh ngelihat karakter kamu tuh kayak tenang, chill Iya, gitu. iya. Sedangkan kan usia kamu tuh jauh di bawah aku. Jadi sekarang tuh usia kamu berapa? 34. 34 ya. Jadi, tapi maksud aku kamu tuh dalam menjalankan kehidupan tuh kayak nggak gerasak-gerusuk, nggak yang kayak kalau orang marah tuh bisa marah. Kayaknya kamu kalau marah tuh juga dalam hati gini ya. Tapi mulut nggak kebuka gitu, ngerti gak sih? Gitu kan. Kalau kita kan gedebrak meja apa segala macam gitu. Gimana sosok Mano tuh memanage kamu punya kesabaran, melatih ketahanan hati, gitu tuh gimana Mano? Gimana ya? Satu mungkin memang karakter bawaan lahir ya, semua orang masing-masing berbeda. Dan mungkin karena aku masa mudanya sudah diberi hal-hal yang sangat sulit juga ya. Jadi karena masa mudanya sudah harus hadapi semua itu, jadi sekarang masalah-masalah yang datang tuh aku anggap bukan masalah yang besar sebenarnya. Jadi itu sebenarnya bisa meringankan kita tuh Mano. Jadi kalau ada masalah yang seharusnya kita nggak usah kayak overthinking atau overreaction, tuh sebenarnya bikin badan kita jadi kayak. Iya, of course I'm still human. Jadi ada hal-hal yang tetap misalnya macet atau telat atau apa, of course it still upsets me a little bit, tapi bukan yang sampai merubah mood atau apa sih, enggak. Aku sangat aware, okay, I'm feeling tidak positif, kenapa gitu. Dan kita coba analyze aja, ini sebenarnya does it matter? No, gitu. Kita fokusin ke gratitude-nya gitu, ke terima kasihnya. Jadi kayak orang tuh kalau misalnya lihat Manohara pasti ingat zaman dulunya, iya kan? Antara dua nih, ingat zaman dulu sama kecantikannya menurut gue itu yang timeless. Pose-pose begininya tuh kayaknya orang pasti Manohara banget gitu ya. Tapi ikutin semua orang. Ini kan kayak permasalahan yang pernah dialami Manohara beberapa tahun yang lalu, ini mungkin banyak kejadian sama orang-orang di zaman sekarang. Betul. Ya. Gimana sih caranya Mano bisa keluar dari rasa kesal, rasa benci, rasa dendam, memaafkan situasi dan memaafkan keadaan tuh tipsnya apa dari Mano? Tipsnya, it's funny you ask, baru kemarin ada yang tanya di Q&A Instagram, gimana sih tips memaafkan? Terus mungkin sedikit controversial, tapi aku jawab, kita sebenarnya tidak harus memaafkan gitu. Kadang orang ada konotasi bahwa orang yang nggak memaafkan tuh mereka stuck in the past, bitter, dendam. Tapi sebenarnya enggak. We can still be very happy, very free, tapi tidak harus memaafkan juga. Dengan artian bahwa kita aware, kita sadar bahwa hal itu bukan hal yang baik, bukan hal yang benar, udah gitu aja gitu. Jadi kalau dari mana kalau misalnya kita membenci seseorang, kita nggak perlu memaafkan, tapi nggak perlu menganggap mereka ada juga bisa. Iya, move on aja gitu. Dan aku rasa banyak sekali victim-victim dari kalangan apapun itu kayaknya terlalu di-pressure oleh society. Oh, kamu harus maafkan, dan mereka kayak terpaksa melakukan itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kan itu yang terjadi di zaman sosial media zaman sekarang nggak sih? Kayak kita sebagai public figure itu tindak tanduk kita itu tuh diawasi oleh netizen gitu. Betul, ya. Iya kan? Itu salah satu resiko aja sih, tapi dengan resiko itu positifnya banyak juga. As I'm sure you're aware kan, with your platform bisa melakukan banyak sekali hal untuk kebaikan gitu. So bisa nggak dibilang kalau misalnya kamu tuh belajar punya karakter yang lebih calm karena kamu juga suka ngelukis? I don't know ya kalau itu. Tapi itu bisa salah satu cara buat Mano stress release juga. Iya, aku suka banget ngelukis. Aku seneng baca, seneng ngelukis. Apa gaya lukisannya Mano? Selalu wanita. Always women. Iya,
Baru mau minta dilukisin. Ya kan? Gitu. Nah kamu kalau wanita itu kamu ada modelnya atau Nggak kamu ada. ngambil dari foto atau itu semua ada di imajinasi kamu? Imajinasi aja, aku bukan pelukis yang sabar, jadi bukan yang bisa pelan-pelan, dikit-dikit karena nggak harus selesai pada saat itu juga, so it's very quick. Kapan biasanya kamu tuh tergerak buat ngelukis? Pada saat di rumah lagi nggak ngapa-ngapain, biasanya malam sih, malam hari ya. Kalau rumah udah tenang, udah tidak harus melakukan kegiatan apapun lagi, then I paint. Tapi kamu simpen nggak lukisan-lukisan yang kamu buat itu? Simpan, banyak juga yang dijual, di auction? Enggak dijual. Oh belum Teman-teman, oh that's cute ya udah ambil aja. Iya. Ada kepikiran buat bikin pagelaran? Pameran gitu? Enggak sih, so far kayaknya levelnya masih level hobbyist ya, belum. In my opinion belum. Tapi ternyata sekarang tuh banyak juga mungkin orang-orang di luaran sana yang bisa mengapresiasi sebuah karya seni tanpa mengetahui bahwa orang itu adalah seorang seniman. Jadi kalau sesuatu yang kayak karena gini, ada yang menurut kita it's an art, ada yang menurut kita ini nggak art, tapi menurut orang tuh art banget gitu. Nah ini salah satu lukisannya Mano nih. Oke. Wow. Ini sosok siapa yang kamu gambarkan? Aku nggak pernah ngambil contoh nggak ada referensinya gitu, jadi ya lukis aja. Oh, ini kalau ada Sarah Wijayanto disambung-sambung. Oh ini si Tuti nih. Oh ini si Rina nih. Nanti disamperin lagi. Coya. Pernah nggak ada satu karakter yang kakak lukis tuh berkali-kali gitu? Iya, jadi kayak muncul di imajinasi kakak gitu. Kalau kata orang-orang, jadi are you painting yourself gitu? Kata orang sih, tapi looks itu juga like mirip-mirip lukis muka kamu ya? Iya, kata orang sih gitu, tapi enggak, itu tanpa disengaja gitu. Tapi ada ya kalau misalnya itu tuh kayak kenapa larinya jadi perempuan? Itu kamu pernah nggak kayak cari tahu kenapa ya? Kok aku lebih suka? Aku suka aja sih. I love the female figure. I think there's so much beauty in it. Jadi aku seneng aja gambar perempuan. Aku tuh juga kalau ngeliat perempuan tuh dulu kan aku megang beauty pageant kan. Aku tuh jadi kayak aku tuh kayak kalau ngeliat perempuan tuh aku seneng kayak ngedandanin gitu kayak kalau misalnya kalau dilihat tuh kalau antara pikiran orang normal itu nggak masuk akal gitu karena kayak aku tuh bener-bener kayak pengen ngelihat orang tuh jadi kayak perfect, cantik, kayak detail. Tapi itu kelihatan kok in your designs. Kadang kalau ada desainer bikin baju untuk wanita yang nggak seneng dengan the feminine beauty itu berasa gitu. Kita pakainya juga we don't feel too feminine and we feel very feminine. Jadi kayak aku tuh kayak misalnya kan Manu kan sempat beberapa kali datang ke fashion show aku gitu kan. Aku tuh kayak punya prinsip aku nggak akan kasih baju atau kasih kamu pakai baju yang nggak Mano banget gitu loh, kayak bukan personality kamu gitu kan. Tapi kalau dari style gitu ya, sebenarnya Mano tuh hire ini nggak sih kayak fashion stylist, makeup artist gitu enggak? Makeup artist kalau untuk sometimes ya. Tapi kalau untuk stylist nggak pakai. Jadi semua pakai aja sendiri. Ini kita punya ya. Ini pertama kali aku ketemu kamu ya? Iya. Iya kan? Aku juga ada baju merah gini. Oh iya, kakak pakai juga kayak baju rancangan. Oh, baju rancangan. Jadi kamu tuh kalau apa signature style dari seorang Manohara tuh apa? Mungkin lebih ke classic timeless ya. Jadi aku nggak terlalu ngikutin trends. Kayak baju itu aja malam itu kan kita dress code-nya merah. Merah, ya. Jadi aku cari-cari yang merah yang. Aku tuh sering malah lihat di postingan-postingan kamu tuh kayak aku tuh kalau ngeliat kamu berpakaian reminds me sama Tamara Blazinski waktu muda. Jadi kayak celana jeans yang slim, terus pakai ikat pinggang gede, terus kemejanya dimasukin kayak mana tuh ngerti gak sih kayak cewek-cewek zaman dulu tuh Ira Wibowo muda kayak 90s style gitu. Emang kamu kadang suka ngeliat reference gitu juga ya? Aku nggak lihat reference, tapi mungkin body shape aku nggak cocok dengan semua gaya. Jadi aku ketemu gaya-gaya yang I feel comfortable in, that looks good on my proportions, dan I just stick with those kind of styles aja. Nah aku tuh juga sempat lihat di beberapa postingannya Mano ya. Mano itu mau ikut kayak ke hutan, terus naik kapal boat dan segala macam. Maksudnya itu kalau aku sih ngeliatnya di luar dari kalau kamu kan kayak cantik-cantik fragile gitu kayak nggak bisa tergores gitu ya. Tapi kamu tuh bisa
bisa masuk-masuk ke hutan, terus melakukan banyak kegiatan-kegiatan itu tuh terpanggilnya awalnya gimana, Mano? Aku memang sayang banget sama hewan, sama alam, nature. Jadi dikasih kesempatan awal untuk volunteer untuk JAN, and I fell in love with it gitu. JAN itu apa? Jakarta Animal Aid Network. Oh, Jakarta Animal Aid Network. Ya, itu organisasi untuk menolong hewan-hewan. Ada 2 divisi, ada yang anjing kucing, ada yang wildlife. Biasanya di wildlife. Iya, wildlife tuh hewan liar, wild animals. Jadi target dari foundation itu tuh ngapain? Untuk jaga-jaga satwa kita di Indonesia ini supaya tidak hilang, supaya tidak punah. Jadi kamu kayak misalnya ke hutan ngelihat populasi monyet, beruang gitu? Buaya, lumba-lumba. Tapi kamu berani? Kadang megang mereka biar berani? Berani, iya. Gak takut kan? Enggak, kan kita ada trainingnya juga ya, kayak misalnya kalau handle buaya ya bukan langsung main handle aja gitu, ada trainingnya dulu, ikut course-nya dulu, jadi ada SOP-nya lah, proper. Mungkin sekarang kita manusia itu terlalu sibuk dengan hektiknya kita ya di ibu kota gitu. Sebenarnya kalau dari Mano sendiri, apa yang terjadi, situasi yang terjadi sama hewan-hewan kita Indonesia itu sekarang seperti apa? Mengkhawatirkan atau gimana? Sangat mengkhawatirkan karena hutan-hutannya mereka, tempat tinggalnya mereka sangat cepat hilangnya. Jadi pentingnya itu untuk conserve yang masih ada. Makanya. Jadi hutan kita tuh sekarang udah diuangkan dengan hutan sawit yang kayak gitu-gitu ya. Betul. Dan sedihnya juga kan suka survei. Misalnya kita pergi kemana, kita lihat di petanya ini hutannya harusnya dilindungi, tapi faktanya di tempat itu sudah dibabat gitu. Jadi it's on paper it's protected but in person it's not. Dan itu sangat menyeramkan dan makanya penting sekali ada organizations yang ambil uang donasinya untuk terus beli lahan supaya dibiarkan saja. Jadi orang-orang yang punya uang itu cara menyelamatkannya adalah kita beli lahannya, jadi hidupkan lagi lahannya. Betul. Dan dipindahkan hewan-hewan yang terlantar ditaruh di situ. Atau bukan ditaruh di situ, jadi hewan-hewan yang sudah di situ hutannya tidak semakin habis. Karena kalau itu punya orang kan they can't do anything with it. It belongs to someone. Jadi harus diambil. Betul, iya. Jadi biasanya organizations kayak punya Biru Tegal Dikas, mereka melakukan itu di Kalimantan. Dari uang donasi beli terus hektar-hektaran hutan supaya bisa tetap jadi rumah untuk orang. Kayak ada itu ya, hutan yang di Lampung ya. Ada apa sih kayak hutan yang memang yang punya swasta juga gitu, dia taruh gajah-gajah di ada sana. gajah-gajah, ada hewan-hewan, jadi dia bikin kayak konservasi. Betul. Enak ya kok jadi orang kaya ya Pam ya. Ya, gue lagi nih mau beli apa? Ubi Cilembu? Enggak, gue mau beli hutan. Enak ya? Hah? Enak ya, pikirannya udah bukan buat diri kita sendiri ya. Bukan nolong orang kalau udah punya banyak duit ya. Tapi sebenarnya Mano, kamu kan tergabung di istilahnya apa tuh itu? Foundation ya? NGO ya. Nah, sebenarnya kita ini boleh nggak sih miara hewan-hewan liar gitu, sebenarnya boleh nggak? Itu secara legal ada beberapa yang masih boleh, tapi aku selalu bilang kalau hanya karena itu legal bukan berarti itu ethical atau hal yang benar gitu. Karena untuk mengambil hewan liar itu prosesnya sangat kejam. Dan dipaksa, kadang ditembak, dibius gitu ya. Ditembak, iya pasti kan dari bayi dulu ya, dan ibunya itu pasti ditembak. Dan dari situ kan yang di wildlife-nya makin berkurang gitu. Jadi kita justru harus konservasi yang ada di alam, bukan untuk. Jadi kayak misalnya kita ngeliat topeng monyet gitu. Mungkin anak-anak kecil ngeliat lucu. Betul. Tapi sebenarnya dari gerakan si monyet itu Mano bisa melihat kalau hewan itu tertekan. Ya dari trainingnya sendiri, jadi topeng monyet kan mereka berdiri ya. Jalan-jalan, bawa naik sepeda apa. Nah monyet itu biasanya jalannya bukan dari 2 kaki, 4. Untuk bikin mereka biasa jalan tegap dengan 2 kaki itu monyetnya dicekek dengan chain lama. Jadi tangannya itu ototnya lumpuh. Jadi udah nggak kuat lagi untuk nahan pakai tangan. Jadi mereka kebiasaan pakai kakinya. Oh monyet tuh jalannya normalnya gitu ya? Normalnya karena gitu. Kalau di topeng monyet kan dia tangannya begini, dia bisa begini. Iya. Nah karena udah lumpuh mereka udah nggak kuat biasa lagi. Gitu. Nah, itu kan dengan edukasi seperti itu kan orang jadi lebih mengerti, lebih tahu. Dan dari aku mulai volunteer sampai sekarang udah beda banget sih. Sekarang orang
Banyak jauh aware. lebih aware dan jauh lebih peduli gitu terhadap satwa-satwa ini. Nah kalau Mano ngelihat kayak sirkus atau tempat kayak Kebun binatang. hiburan-hiburan pertunjukan laut-laut yang pada loncat, pada Iya, apa. iya. Mano itu sedih ngeliat kayak gitu. Sangat sedih apalagi yang dolphin sirkus lumba-lumba keliling. Ya. Itu kan mereka setelah pertunjukannya selesai langsung dimasukin terpal dengan handuk basah masuk truk Emang ada dolphin keliling? Ada. Sekarang kita udah setelah beberapa tahun di demo Gimana dan itu? itu dulu sekarang udah ilegal. Oke. Tapi Dulu ada? dulunya iya keliling Oh. daerah-daerah itu super cruel to see. Dan lumba-lumba itu kan sangat pintar ya. Iya. IQ-nya mereka tinggi sekali. Ya. Jadi mereka aware, they understand what's going on with them, so it's super cruel. Oh, jadi itu kita karena nggak tahu ya customer ya, karena nggak tahu, jadi kita nggak menganggapnya itu kayak hal biasa Iya, gitu. iya. Ya kan ternyata mereka tuh tertekan gitu ya. Betul, ya. Oke. Hiburan gitu. Nah kalau selama kamu keliling tuh, kasus hewan yang paling parah yang pernah Mano tangani apa? Susah ya pilih satu karena banyak Banyak yang sekali parah. yang udah Itu ya. parah. Iya, mungkin ada satu lumba-lumba yang di sebuah hotel di Bali, Oke. yang dia karena saking stresnya itu pada saat kita ambil rescue, jadi hewan-hewan liar ini sering sekali self harm. Jadi self harm itu menyakiti diri sendiri. Dengan cara nabrak-nabrakin gitu. Iya, so he swims at full speed to the edge of the pool berkali-kali nggak berhenti-berhenti. Dan lumba-lumba kan creatures yang sangat Pintar. kuat, powerful ya. Jadi what can you do about it kalau dia berenang at full force, nabrak-nabrak diri sendiri ke pojok kan kita lihatnya tuh kayak Tapi di hotel itu sekarang udah dikembalikan ke laut. udah direhabilitasi selama 3 tahun kalau nggak salah, dan sekarang terakhir dilihat dari geotagnya mereka udah bebas, sudah di lautan negara lain. Itu pasti kamu bisa netesin air mata sendiri. Oh my God, Pasti yes, ya. pasti. Bisa senang Iya, sendiri iya. ya. Kadang gini ya, kita kalau ngeliat di social media kan misalnya ada ya selebriti kita atau public figure yang speak up banget terhadap hewan. Tapi nggak sedikit juga netizen tuh gini menganggap lebay, kayak lebay banget sih lo gitu. Yeah, well that's what I was saying pas awal-awal seperti itu. Yeah. Tapi makin kesini makin banyak yang we understand, we get it gitu. Dengan mungkin edukasi ya paling penting, kasih lihat mereka behind the scene-nya, cara trainingnya gimana, cara penangkapannya buka gimana. matanya ya. Iya. Kalau mau gabung ke NGO itu apa syaratnya? Kalau nggak ada syarat sih, yang penting kita bisa kontribusi apa gitu, dan nggak harus besar-besaran kok, dan nggak harus uang, bisa dengan Ya, waktunya bisa tenaga, kita, bisa waktu. iya, bisa Jadi kalau waktu. misalnya gini, Mano kalau misalnya mau ini aku ikut dong gitu, bisa gitu. Kalau wildlife agak sedikit lebih terkurasi ya, karena itu kan ya wild Emang animals kamu bisa ya. gitu tidur di hutan gitu, di tenda gitu? Bisa. Serius Mano? Pasti kamu tidurnya gini deh. Biar cantik gak sih? Tapi pernah kamu pergi, terus kamu yang kayak, aduh toiletnya gimana, mandinya gimana, kamu yang paling... Enggak sih, karena kalau kita terjun di dunia itu kan kita udah aware bahwa oke, ini kan bukan liburan ya, nggak akan ada 5-star hotel gitu, enggak. Ya. Jadi ya we just take Udah it as it beradaptasi is. sendiri. Iya, betul. Mungkin karena kita nggak pernah kali ya ada di situasi seperti itu. Iya, Kalau iya. udah terbiasa tuh kayak menganggap yang biasa aja gitu ya. Dan mungkin banyak orang lihat aku sering kegiatan hutan dengan satwa-satwa, pikir aku suka gitu hiking nature. Sebenarnya enggak. I love the city, oke. tapi kalau ada Tapi ada orang-orang yang so akrab gitu. Ayo, Mano kita hiking yuk, iya, kita like naik no, gunung. ngapain? Kalau nggak ada purpose. Gini. Exactly, iya, Gitu, ya kan? exactly, iya. Tapi aku tuh dari tadi ngeliatin muka kamu ya. Kamu ada yang dirubah-rubah nggak sih, Mano? Enggak. Jadi Belum, mau tapi belum. iya. Tapi ada Belum. pikiran. Enggak, kamu tuh Ada maksudnya dari kamu yang rame dulu, usia kamu yang 16-an tahun, Iya, iya. sama sekarang tuh kayak nggak berubah sama sekali gitu loh. Belum diutak-atik. Belum diotak-atik ya. Belum, iya. Tapi aku mau lihat deh, aku tuh ngeliat ya, aku hari ini lihat kamu makeupnya is very simple. Yes. Ya kan, simple banget. Tapi aku tuh dari tadi perhatiin sama bibir kamu. Thank you. Kayak bibir kamu tuh pelampi, bibir aku juga bagus kan? Iya, bagus banget. Baru Iya kan? Banyak orang sirik di luaran sana yang bilang kalau bibir aku tuh jeding lah, bibir filler lah, apa segala macam. Tapi semua orang tuh pengen punya bibir pelampi kayak aku. Betul, Tapi ya, aku juga pengen tahu tuh, kamu dari tadi tuh bibir kamu tuh, lipstik kamu tuh kayak kamu makainya nggak banyak, tapi nggak kering, Iya, iya. tapi kayak tinta gitu loh, apa sih? Iya, I use like a lip tattoo namanya. Jadi dia
aku pakai paginya aja, terus dibiarin beberapa lama, dan I Oh, dia wipe it nyerap. off. Nah, iya. Nah, kayak tato gitu jadi. Dia kayak makeup nggak makeup gitu ya, kayak Iya, bibirnya tuh kayak. bener. Jadi jatuhnya natural. Iya, bener. Iya. Boleh tahu nggak apa pakai produknya? Boleh sebut produk di sini? Is it okay if I... Nggak apa-apa, orang acara-acara gue. Acara-acara gue. Nah, kalau dia suka cari Apa beli pakai sama produk dia. apa? Aku time for Mana coba? Kita bongkar tas makeupnya Manohara. Coba kita bongkar. I'm worried. Oh, banyak juga ya kamu kalau dandan. Lumayan, ini ada glossnya. Oh, ini gloss yang kamu pakai. Iya. Oh, kemasannya juga cakep ya. Jadi itu gelap banget, tapi aku pakai dulu baru dilap nanti. Oh, ini kan aslinya kayak warnanya kayak marun ya. burgundy, iya. Burgundy, tapi Iya. kalau di bibir kamu natural. Enggak, burgundy juga, tapi aku lap abis itu. Oh, Jadi di-wipe jatuhnya tuh, langsung, jatuhnya langsung jadi begini. Betul, iya. Jadi sebenarnya kayak gitu tuh nggak ada edukasinya ya, tapi kayak memang karena kebiasaan aja. Oke, bagus nih gue tuh begini gitu ya. Trial and error sih, I'm still a girl, jadi suka nyoba-nyobain kan makeup apa. Tapi di antara keseluruhan muka ya, ya. bagian mana yang paling kamu kasih perhatian khusus? Mungkin mata ya. Ya. Aku mata sama bibir sih. Itu Ya. aja, gitu. Feature. Jadi kadang kalau misalnya lagi nggak pakai apa-apa, lagi males makeup dan segala macam, bibir. lipstick tuh kayak Lipstick, iya benar. lipstick tuh penting ya. Betul ya, itu Sampai paling. kamu lihat-lihat monyet juga, kayaknya monyet juga seneng. Lipstick. Ini shade-nya banyak, Mano? Banyak, kalau itu aku 03 karena itu sebenarnya bold banget. Terus aku suka juga pakai bold, tapi sukanya pas dilap ya gini, kayak Oh, efeknya setelah dilap. Iya, iya. Ini thank you ya Mano ya. Iya. Tuh kalau misalnya buat kalian yang kepo banget ya kan, mau kepo banget sama apa yang dipakai Ini juga Mano bagus, tuh. by the way, if you wanna know. Nih. Cantik banget. I really like that. That's really good on your skin. Cool. Oh, ini apa? Cushion. Iya, tapi aku suka banget. Time for Ria. Nih kalau lo mau pakai nih lo foto. Oh iya benar. Iya kan? Time for ya. Yeah. Yes, it's time for Ria. Do you use cushions too? Apa concealer or foundation? Aku pakai ini. Mau tahu nggak? Kamu lihat hari ini aku kayak makeup no makeup nggak? Iya, very healthy, fresh glow. Bener? Aja. Betul. Kalau aku pakai ini concealer, cakep banget. Oh, Ini aku sih nggak pernah mau ngejualin produk orang ya, tapi ini aku tuh pakai, udah tua nggak kelihatan. Cek berapa itu? satu Sini aku tahu. Coba umur berapa sih? Umur berapa sih? 40 nih. Coba shade berapa itu? Coba shade 03N. Linen. 03N. Ya, jadi aku tuh kalau pakai concealer ini, Boleh Mano, ya, pakai concealer ini aku pakai cuma di bawah mata karena aku ngerasa bawah mata aku sometimes panda sama ini kan hidung aku kan hidung kolaborasi antara dokter dan Tuhan ya. Jadi kadang tuh suka ada merah-merahnya Ya. gitu. Jadi aku tuh suka pakai concealer di tip. Udah habis itu nggak pakai apa-apa lagi. Boleh tinggal, boleh. Itu shade-nya ada yang tan, ada itu, terus ada yang lebih light sedikit. Tapi ini yang paling cocok sama warna kulit aku. Ini kita shade-nya sama deh kayaknya. Iya, kayaknya kulit kita sama Iya, deh. Linen. Bagus banget itu, natural dan harganya nggak mahal. Masa sih? Iya. Aku pakai ini sekarang. Ini bagus. Kan kamu udah makeup, nanti aja pas Tapi next. aku mau ganti ini. Gitu. Time for ya. No, but I genuinely like that cushion. Iya kan? Iya, bagus banget. Tuh, jadi di Butik Haji Igun kita tuh bisa ngebahas apa aja. Nah, sama aku mau tanya sama kamu, Mano. Yes. Kamu kan bilang bahwa social media itu kan it's important to you ya. Yes. Kenapa kamu nggak punya akun TikTok? Akan sih. Sedangkan kan kita bisa jualan. Betul. Kita iya. bisa jualan time for Ria di TikTok, ya kan? Lebih cuan lagi gitu kan? Kenapa? Jualan Apa yang membuat kamu nggak mau pakai TikTok? Belum aja sih. Instagram aja jujur aku lumayan bisa dibilang telat gitu mulainya. Ya. Aku mulai Instagram 2015 Hmm. dan awalnya nggak gitu aktif. Ya. Nggak kepikiran aja sih sebenarnya Ya. TikTok. Tapi makin kesini makin banyak orang yang ayo dong, dan after I thought about it kayaknya ada bagusnya juga, so I will make one. Jadi Tapi kalau belum kamu aja. tuh kalau posting di social media, kamu menunjukkan apa adanya diri kamu atau menunjukkan versi terbaik sisi dari diri kamu. Jadi kayak you need to edit your pictures atau kamu dua-duanya sih. Aku Ya. kasih filter tetap, Ya. tapi filternya bukan yang ngerubah bentuk wajah gitu, cuman santai kayak ya. grainy gitu ya. Oke. Ini kita pertanyaan cepat, Manohara harus jawab, nggak boleh lama ya. Oke. Oke, siap mau minum dulu nggak? Takutnya Mano dak-dikduk ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Oke, ladies and gentlemen, first question for Manohara. Oke, Manohara, Yes. naik berat badan 20 kilo atau jerawatan penuh satu muka? Aduh, nggak dua-duanya.
Mano tapi berat Mano, banget. tapi jujur kamu kayaknya pernah gemuk kan? Kayak pas kamu zaman-zaman menghilang itu kayaknya kamu pernah gemuk gak sih? Soalnya aku pernah lihat foto kamu pakai baju ketat tapi kayak rata gitu lurusnya pinggangnya nggak sekecil ini. Dulu iya, tapi dulu kan aku mungkin naik bangetnya kan bukan karena hal-hal yang natural ya, tapi setelah lepas dari itu kayaknya segini-gini aja. Segini-gini aja Maybe ya? karena aku udah lebih berumur juga, jadi baby fatnya mulai Baby fat. hilang. Maybe. Ya ini kamu baby fat. Ini baby fat. Biasa emang kalau garis-garis transisi kan. Tapi pernah nggak mukanya seorang Manohara tuh breakout jerawatan gitu yang kayak Pernah sih, tapi mungkin itu normal pada saat umurnya aja ya, growing up, puberty aja. Oke, thank you for the question. Next. Thank you. Businesswoman atau entertainer? Businesswoman. Kalau kenapa Manohara tuh kalau entertainer tuh kayak antara mau enggak gitu? Apa punya kekhawatiran tersendiri mungkin di dunia Khawatiran entertainer? sih enggak ya, tapi I think dengan businesswoman itu waktu kita lebih fleksibel. Ya. Maksudnya kita businesswoman, kita masih bisa gitu di entertainment a little bit. Kalau sebaliknya kayaknya susah harus full di entertainment. So I think a bit of both. Actually no, I take that back because I'm looking at you. You do both very well. Yeah. I do both. Exactly. Sometimes gini, misalnya kalau aku ya, misalnya aku lelah di butik gitu kan. Aku lelah di butik. Nah, butik Haji Igun ini kayak aku jadikan kayak tempat buat stress release. Karena aku bisa meninggalkan pekerjaan butik aku dalam 1-2 jam. Aku kerjain ini, terus aku balik, sometimes tuh ide-ide datang lagi. Refreshing ya. Refreshing gitu. Terus udah gitu itu yang pertama. Yang kedua, aku makin kayak aku kemarin lihat di social media, Michael Kors datang ke store-nya di New York atau di mana gitu. Even mbak-mbak SPG-nya nggak tahu kalau itu Michael Kors. Ya kan, jadi beruntunglah aku jadi public figure, jadi kayak orang tuh tahu, oh sosoknya Ivan Gunawan tuh siapa, kayak apa sih gitu. So I changed my answer, terinspirasi by you. Kan kamu dulu kan juga sinetron banyak kan, Mano? Sinetron, Iya, film gitu kan. Kalau sinetron sih kayaknya udah enggak ya, waktunya. Waktunya susah. habis ya. Habis ya. Nanti film kita cari, kita main bareng ya, Mano ya. Nggak main film kali. Oke. Manohara. Saya cantik, kaya, terkenal. Me or you? Or both You. of us? Okay. Tapi orang-orang tidak tahu kalau saya. Orang-orang tidak tahu kalau saya tidak menganggap 3 hal itu hal yang terpenting di orang. Are you sure? Ya. Tuh Pam, orang tuh kalau cantik tuh cantik aja gitu biasa. Gak butuh validasi. Nggak butuh validasi. Kamu cantik deh, gak gitu. Tapi kalau Manohara gitu, kalau ke pasangan gitu kadang suka butuh validasi nggak? Emang pretty, bla 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 gitu, ada nggak? Ada sih, but it's not validation. It's more just like being manja-manja. Jadi nggak penting orang mau menganggap kamu kaya, mau menganggap kamu apa segala macam, just being you. Iya, buat aku 3 hal itu memang ada benefitnya, tapi bukan hal yang terpenting gitu. Ada orang yang cantik sekali, tapi you meet them, that's it. There's no more interest to them. Jadi I think what's in your heart and in your head is paling Oke, penting. Mano rambutnya giniin dikit, gini coba giniin. Oke. Cantik. Cantik nih. Emang udah dasar cantik. Oke, lanjut ya. Yes, I'm nervous now. Oke. Manohara. Yes. Kamu itu nanti mau mati terkenal atau mati kaya raya? Nih edan nih yang bikin ini. Mau mati terkenal atau mati kaya raya? Kaya raya sih kayaknya kalau 2 itu supaya nanti bisa diwariskan untuk hal-hal yang baik. gitu, yang Ada positif. legasinya. Iya, Tapi betul. di usia kamu yang 34 ini sudah mempersiapkan kematian belum? Sudah sih, karena aku paling nggak mau ngerepotin orang ya. Ya. So I make sure everything is organized ya. Gitu. Oh nice. Oke. Manohara, jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu rubah? Kayaknya itu nggak bisa jawab cepat deh. Dengan apa ya? Pasti kalau satu hal, banyak hal yang I'm like, oh I wish that didn't happen. Tapi ada kan yang namanya butterfly effect ya. Jadi dengan semua kondisi kehidupan, aku nggak mau ada resiko kehilangan orang-orang dan situasi di kehidupan aku sekarang. Oleh karena itu aku nggak mau rubah apa yang terjadi di belakang itu. Karena butterfly effect kan, kalau ada satu hal yang kita rubah, nanti kemungkinan yang sekarang ini tidak seperti ini gitu. So. Jadi kalau kamu punya anak gitu kan, punya anak, apakah mau laki-laki atau perempuan, kamu akan mendidik anak kamu dengan cara yang seperti apa? Apa ya?
I think be independent, be very strong in your beliefs and who you are. Karena kalau kita udah punya akar yang kuat di diri kita sendiri dan kita of course nggak menyakiti orang lain ya dan melakukan apa yang kita tahu itu hal yang positif dan benar, nggak akan gampang goyang dengan omongan orang, dengan situasi. Dan itu yang menguatkan kamu sampai hari ini juga. Betul, ya. iya. Oke. Jika hal yang paling saya sesali dalam hidup adalah? Maybe I lived in fear for too long. Iya. Iya, jadi my early 20s, my late 20s tuh banyak banget rasa ketakutannya. Dan yang sekarang sebagai orang yang lebih dewasa, like sebenarnya nggak harus loh. Stuck di moment, di perasaan seperti itu tuh, you could have let go much sooner gitu. Jadi mungkin itu aja. Tapi having said that, bukan penyesalan juga karena dari kondisi-kondisi itu aku banyak belajar dan ambil contoh untuk mindset apa yang tidak baik. Ya. So it's a lesson for me of what not to do, not to be like. Kamu pengen gak sih kayak, atau kamu pernah nggak membuat tulisan, kamu pengen bikin biografi, pengen bikin cerita tentang perjalanan hidup kamu gitu? Belum sih, belum kepikiran, belum. Iya, mungkin karena endingnya belum ada. Aku pengen tuh tetap evolve, tetap growing. Jadi ya mungkin belum kepikirannya karena itu. Wah, kita kasih tepuk tangan untuk Manohara. Oke, kalau aku lihat Manohara itu kan healthy ya. Iya. Healthy sepertinya aku lihat tuh kamu olahraga juga. Lagi enggak. Lagi enggak, tapi biasanya olahraga. Terus makan suka telat-telat nggak? Biasa aja sih, nggak Normal ya. normal ya. Nah, kejadian-kejadian kota Jakarta itu banyak orang-orang yang sampai perutnya itu kosong, akhirnya sakit perut, Oke. sakit peruca. Ya, aku ada tips ya. Tunggu ya, sebentar ya. Yes. Nih, pegang. Nah, tips buat kaliannya adalah customer. Aku mau ingetin lagi, kalau kalian bingung mau cari cemilan yang satset anti ribet, ini pasti bisa menjadi solusi ya. Apalagi kalau bukan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Jadi matcha itu sekarang benar-benar lagi happening banget. Semua orang tuh suka banget sama matcha. Dan asal kalian tahu bahwa ini itu salah satu varian dari Dilan Matcha Series ya. Ini tuh bisa jadi solusi karena gampang banget. Bisa dibawa kemana-mana dan gak pakai repot. Aku mau cobain ya. Cobain yuk. Pam, rasanya itu kan nggak pernah berubah ya, Pam. Bener sih, emang enak banget sih Dilan Matcha Crunchy Caramel ini ya, Kak ya. Ya pasti dong, Pam. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin tenang sampai hati. Dan selain enak, nih si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cemilan yang anti ribet, Kak. Terus jadi customer jangan lupa semuanya di stok yang banyak. Di mobil, di tas, di motor, di mana aja. Jadi kalau pengen makan tinggal ambil aja, nggak pakai ribet. Oke, terima kasih Dilan Matcha Crunchy Caramel. Enaknya bikin tenang sampai hati. Mano, Yes. kamu beruntung nggak kalau Mano itu dari kecil bisa fluent English? Beruntung sih nggak tahu ya, tergantung where you are in the world. Ya. Kayaknya kadang kepake, kadang enggak. Karena kan banyak juga di Indonesia ini banyak orang-orang yang susah mencari pekerjaan karena Nggak bisa bahasa tidak Inggris. bisa bahasa Inggris. Oke. Iya. Iya nggak sih? Karena memang ya bahasa Inggris itu kan bukan our mother language ya. Betul, Tapi iya. ternyata di dalam kehidupan pekerjaan atau kita mau traveling, nah Iya, bahasa iya. Inggris itu penting banget. Sangat membantu. Iya kan, dan banyak banget teman-teman yang telat untuk bisa belajar bahasa Inggris. Tapi untuk belajar namanya nggak ada yang istilahnya itu terlambat. Karena aku jualan lagi ya, bentar ya. Karena aku punya tempat kursus bahasa Inggris namanya English is Easy. Oke, jadi kalian bisa pede ngomong pakai bahasa Inggris cuma dalam waktu 3 bulan aja, Kak. Cepet banget. Nah, tapi Pam, kalau kita masih belum pede banget di 3 bulan itu, Oke. ada garansi dapat kelas lanjutan gratis. Nah, metodenya juga simple, nggak pakai ribet, nggak pakai grammar-grammar, Kak. Yes. Nah, kalian bisa coba demo gratisnya di englishiseasy.com ya. Daftar setelah demo akan ada diskon 20% dan promo ini berlangsung dari tanggal 18 Mei sampai dengan 21 Juni ya. Bentar lagi deh pokoknya. Betul. Mano udah nonton film aku belum sih? Belum. Aku main di film Warkop DKI. Oke. Perannya nggak banyak, tapi aku adalah kunci dari cerita ini.
ya. Tapi kalau kamu nonton nggak bakal ngenalin itu kakak. Udah tayang? Udah tayang, tayang kemarin hari Kamis. Masih ada dong? Iya, Oke. dan di film itu yang make upin aku bagus banget. Aha. Karena aku dibuat badan aku di berat 185 kilogram. Emang dulu masih Jadi berat. perutnya masih. Oh iya. Dulu emang masih segitu, nggak dibikin jadi 180. Jadi kalian nonton juga ya, Warkop DKI viralin dong, tayang di bioskop ya. Jangan lupa customer pada nonton. Terus nanti kalau udah nonton kalian posting tag ke aku juga ya. Oke. Mano, kita ada beberapa foto-foto nih yang aku mau Oke. tanyain ke kamu ya, Mano. Yep. Oh, that's my dog. Jago namanya. Siapa? Masih hidup. Masih. Usianya berapa? Nggak tahu, karena aku adopsi udah dewasa, jadi aku nggak tahu usianya berapa ya. Kalau estimasi dari gigi sih mungkin 8-9-an. Mungkin, ya. Kan kalau misalnya gini ya, ada orang tuh yang suka banget, sayang banget sama anjing. Iya. Ya kan? Tapi kan terkadang perasaan pemilik itu pasti hancur di saat anjing itu kan ada limit usianya. Iya, betul. Kamu udah pernah ditinggal? Pernah banget. Pernah? Pernah. Iya kan, itu kalau orang yang nggak miara anjing biasa aja gitu rasanya. Nggak tahu Tapi rasanya. kalau si pemelihara itu rasanya kayak hati tuh hancur banget ya. Betul, itu kan udah jadi bagian dari keluarga kita ya. Ya. Dan they're part of the family. Jadi yang terbaru ini ada namanya Butter, dia Saint Bernard, dia usia 9 tahun. Oke. Ya, it's very sad. Aku tadinya ada 12 anjing, sekarang ada 8. Sekarang ada 8 Iya, dan rata-rata itu memang kamu menyelamatkan mereka, bukan Betul, yang kamu iya. sengaja pergi ke pet shop, kamu pilih yang bagus-bagus, Enggak, yang mahal-mahal. Yang aku beli ada 1, dia Ya. masih ada juga, tapi selebihnya rescue atau rehome. Gimana menjaga atau berbagi kasih sayang sama ke-12 anak-anakmu itu? Sekarang 8. 8 ya. Bisa aja sih, dan untungnya aku able untuk hire kennel boy. Jadi dia tugasnya memang untuk bantu ya di grooming, diajak jalan gitu. Jadi I just play with them. Tapi itu makanya Mano tuh betah di rumah karena anaknya ada 8 ya, Mano ya. Yes. Kalau Pam-Pam kan di rumah nggak punya anak, jadi kerjaannya ngayap terus ya kan? Iya kan? Oke. Mano, Yes. apa yang menjadi langkah-langkah ke depan dari seorang Manohara? Kedepannya masih banyak ya. There's so many things in the works. Pengen menikah nggak? Nggak tertutup Ya. dari itu, tapi itu bukan menjadi suatu prioritas atau ditargetin. Tapi kalau terjadi ya. Sekarang Mano punya pacar kan? Nggak, single. Kalau yang bule itu siapa? Udah nggak. Oh, udah enggak. Ada Ya temen ampun, Anjing banget. Oh udah enggak. aku nggak ngikutin. Tapi itu karena sempat ada di sosial media Sempat, kan. Oh, itu udah Udah, selesai. iya. Oke, Mano, kalau misalnya mencari pasangan, ternyata untuk seorang Mano itu Iya. lebih nyaman punya pasangan orang luar negeri atau orang dari bangsa sendiri? Aku dua-duanya nyaman sih, tergantung orangnya ya. Nggak Ya. lihat dari negara mananya, tapi yang Ya. penting nyambung, yang penting saling respect aja. Dan aku nomor 1 tuh honesty, kejujuran itu sih aku nomor 1. Yang lain masih bisa Masih bisa diatur lah. diatur ya. Iya. Oke, kalau gitu jadi aku doain ya Thank kan, you. semoga cepat mendapatkan pasangan karena aku semakin tahun takutnya harga baju aku semakin mahal. Nanti suami kamu keluar uangnya semakin banyak buat baju pengantin ya. Pacaran belum udah di-track buat beli baju nikah. Mano, makasih banyak, Aku yang seneng terima banget kamu bisa kasih. mampir ke Iya. butik Haji Akhirnya Igun. bisa Aku ke nunggu situ. puluhan purnama untuk bisa menghadirkan seorang Manohara dan semoga hadirnya Manohara bisa menjawab ya, mengobati rasa rindu kalian semuanya. Nah, kalian bisa follow juga nih aktivitasnya Manohara di Instagramnya Mano. Apa Instagram kamu, Mano? Mano Delia. Mano Delia ya, oke. Sukses terus buat Manohara, Thanks, stay cantik, stay young, nggak boleh tua dulu ya, bahagia terus ya. Buat customer terima kasih, jangan lupa untuk nonton Warkop DKI ya, masih tayang di bioskop kesayangan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.